warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Dengan sering-sering kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Karena orang yang pandai bersyukur insya Allah masuk surganya duluan. Awwalu man yadkhulunal jannata al-hammadun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Ahad, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid, untuk bisa mengkaji ilmu syariat peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengkaji sirah Nabi, biografi kekasih kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah dengan panduan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah karya Al-Imam Al-Muhaddits Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki sampai pada halaman 47. Akan kami bacakan teks Arabnya, semoga kita bisa mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aswabuhu wa asasuhu. Tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbai hibra wa izaran umaniyah wa thawbaini sahariyain wa qamisan sahariyan wa akhar sahuliyah wa jubbatan yamaniyah wa khamisatan wa kisa abyad wa qalanisa sigharan lafiatan thalathan aw arba'an wa mulhaf wa kana lahu rab'atun fiha mir'atun wa mishtun min 'ajin wa miqradun wa siwak wa kana lahu firashan min adim hashfuhu lif wa qadahan mudabbab bi fiddatin min thalathati mawadi' وقده آخر ويسمى الريان وآخر يسمى مغيثان وآخر من زجاج وآخر من عيدان ومخضب من نحاس يعمل فيها الحناء والكتام ويوضع على رأسه إذا وجد فيها حرارة وتور أي إناء من حجارة يسمى المخضب ورقوة تسمى الصادرة ومغتسل من صفر وقصعة تسمى الغراء وصاع يخرج به زكاة الفطر ومد وسرير قوائمه من ساج وقطيفة وخاتم فضة فصه منه نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
wa qila innahu kana min hadidin malwiyin fi fiddah wa ahda lahu an-najashi khuffaini sadijaini falabisahuma wa kana lahu kisa'un aswadu wa imamatun sawda'u yuqalu laha as-sahab fa wahaba 'aliyan fa kana rubbama qala idza ra'ahu muqbilan 'alayhi wa hiya 'ala ra'sihi atakum 'aliyun fi as-sahab walau thawban lil jum'ati غير ثيابه التي كان يلبسها في سائر الأيام ومنديل وكان له جبة سندس أخضر وجبة طيالسة وجبة ثالثة يلبسهن في الحرب. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga perkakas atau peralatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita uraikan satu persatu perkakas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bayangkan rumah kita. Dari pertama kita masuk gerbang, kemudian masuk ke halaman, masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang keluarga, masuk ke kamar, masuk ke dapur, masuk ke kamar mandi. Apa yang terbayang oleh kita? Masya Allah, peralatannya luar biasa. Suruh ngitung berapa biji kayaknya susah. Suruh ditotal jumlahnya berapa? Tidak tahu kita. Saking banyaknya perkakas yang kita miliki. Fasilitasnya luar biasa. Kita seorang hamba, banyak dosanya, Masya Allah. Apalagi kasurnya itu tebalnya mungkin 50 cm barangkali. Kalau sudah tidur bangun agak susah. Azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Dengarnya kebalik, an-naum khairun minas salat. Itu sebabnya kasurnya tebal. Luar biasa. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajunya, peralatannya, perkakasnya akan kita bahas satu persatu. Sangat sederhana sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditawari, wahai Nabi, ini gunung. Kalau Anda ingin jadi emas, akan saya jadikan emas. Gunung jadi emas. Kita bayangkan emas 1 kilo. Bayangkan aja agak susah. Megangnya belum pernah. Ini Nabi ditawari gunung emas. Luar biasa. Gunung, taruhlah gunung Ungaran lah. Yang tidak terlalu besar. Coba bayangin emas 1 gunung Ungaran. Masya Allah. Luar biasa. Tapi Nabi tidak mau. Rasulullah menolak. Beliau bilang apa? Lebih baik saya 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Saat aku kenyang, saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Makan nikmat, minum nikmat. Saat aku lapar, saya bisa bersabar. Merasakan penderitaan fakir dan miskin. Bisa bersabar. Alhamdulillah. Itulah Nabi kita. Mencontohkan kepada kita kehidupan yang sangat bersahaja. Urusan dunia sederhana boleh, tapi urusan akhirat jangan sederhana. Di rumah fasilitas hanya VIP, akhirat kita sederhana, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan atau pernah memakai baju yang merupakan gamis.
Gamis itu ya seperti yang mungkin kurang lebihnya modelnya hampir seperti saya, cuma modelnya mungkin berbeda. Ya, ada lengannya 2, kemudian ada sakunya, kemudian panjang, itu disebut dengan gamis. Kalau jubah itu biasanya tidak rapat, ada belahan, bisa untuk menutupi tubuh. Kemudian Rasulullah juga memiliki peci. Nah, Rasulullah ada beberapa baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi biasanya Rasulullah itu mempunyai gamis biasanya 1, baju itu 1. Kalau ada dapat baju lagi, dapat baju baru, nah yang punya kemarin tuh dihadiahin ke orang, sedekahin. Ganti lagi, yang lama dikasihkan ke orang. Jadi tidak pernah numpuk di lemari. Dapat kasih. Makanya sebagian sahabat mempunyai baju peninggalan Nabi Muhammad SAW karena Nabi setiap dapat baju baru dikasihkan. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah. Karena Rasulullah SAW ma rafa'a Rasulullah SAW ghada'an li asya'in wala asya'an li ghada'. Rasulullah kalau sudah makan itu habis. Maksudnya bukan dihabiskan sendiri. Kalau menu siang itu misalnya tidak habis, itu disedekahkan. Tidak ditimbun untuk nanti makan malam. Yang makan malam bukan nanti diperuntukkan untuk makan besoknya, tidak. Ya, sangat sederhana sekali. Walat takhadha min syai'in zaujain. Tidak pernah memiliki barang-barang double. Baju double tidak, ya. Peralatan double tidak, peralatan cuma satu-satu. Wala khomisain, tidak ada 2 gamis. Wala rida'ain, wala izarain, wala zaujaini minan ni'al. Jadi yang dipunya Rasulullah 1. Begitu dapat baru disedekahkan, dapat baru disedekahkan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita numpuk dapat baru, yang lama sayang, taruh lemari. Besok beli lagi, tumpuk lagi, dapat lagi, cantolin lagi. Jadi semakin hari semakin numpuk baju-baju kita, Masya Allah. Ini sebelum Ramadan, mohon dicek lemarinya, kita mengikuti Nabi. Yang lemarinya sudah tidak muat, bisa disedekahkan kepada yang membutuhkan. Mudah-mudahan bajunya dipakai untuk sholat tarawih, untuk tadarus, insya Allah dapat pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sebuah kotak, di situ tempat untuk menyimpan, ada cermin, ada sisir, ada gunting, ada siwak, peralatan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tempat khusus. Begitu juga Rasulullah mempunyai kasur. Nah, kita lihat perbedaan kasurnya Rasulullah dengan kasurnya kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kasur yang covernya itu terbuat dari kulit. Isinya bukan kapuk, bukan pula busa, akan tetapi serabut-serabut atau tangkai atau daun daripada pohon kurma yang bisa untuk mengisi kulit tersebut. Sampai kadang Rasulullah kalau tertidur, di pipinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah membekas, bekas daripada tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi yang sangat mulia, Nabi akhir zaman, penuntun kita, pensyafaat kita sungguh luar biasa, sangat sederhana sekali. Iba tidak kita melihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingat dengan kasur kita, masya Allah. Belum lagi kamar kita ada AC-nya, masya Allah. Suatu ketika sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud, ketika bertandang, berkunjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi selepas bangun tidur. Ya Rasulullah, kami melihat raja-raja Kaisar, Romawi, Persia, mereka mempunyai tempat tidur yang empuk, nikmat. Tapi aku melihat engkau sangat sederhana sekali, sampai membekas di wajahmu tempat tidur yang sangat sederhana ini. Apakah engkau tidak ingin membuat kasur seperti mereka? Sambil menangis ini Abdullah bin Mas'ud ini tiba dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah, Nabi yang mulia, mendapatkan wahyu dari Allah, penutup Nabi, bahkan Isra dan Mi'raj menghadap kepada Allah tanpa penghalang, langsung, yang mana menembus suatu tempat yang tidak bisa ditembus bahkan oleh malaikat Jibril. Sidratul Muntaha ditembus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril tidak kuat. Rasulullah, engkau majulah sendiri. Wahai Jibril, apakah pada saat kondisi seperti ini engkau akan meninggalkan saya? Wahai Rasulullah, kalau saya maju sedikit dari Sidratul Muntaha ini, maka saya akan terbakar. Menghadap langsung kepada Allah. Sangat mulia, bukan orang sembarangan. Kasurnya ngecap di pipinya Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud nangis. Maka kata Nabi SAW apa? La tabki ya Abdullah. Fa inna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tidak usah bersedih, tidak usah nangis. Biarkanlah saat ini mereka mendapatkan kenikmatan dunia, akan tetapi kita gantian nanti akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Kira-kira pilih nikmat dunia apa nikmat akhirat? Nikmat akhirat ya. Syukur-syukur nikmat dunia, nikmat akhirat. Amin Allahumma amin. Ya kalau minta ya seperti itu. Nanti seperti apa realisasinya ya diterima aja lah. Kalau minta yang banyak jangan tanggung-tanggung. Ya. Beri rezeki yang banyak, yang lancar, yang berkah, nikmat dunia nanti mati husnul khotimah, masuk surga. Itu kalau bisa doa seperti itu. Allah senang. Ya. Jangan tanggung-tanggung. Ada kekasih Allah Subhanahu wa taala kalau berdoa, Allahumma ij'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang engkau berikan nikmat, kenikmatan. Janganlah jadikan kami hamba-hamba yang selalu engkau uji. Nah, ini supaya mudah-mudahan dapat nikmat dunia akhirat. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tidak usah sedih, tidak usah nangis. Mereka hari ini sementara di dunia dapat nikmat, tapi giliran nanti kita akan dapat nikmatnya Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa pekakas atau bejana. Ini salah satu bejananya yang dimiliki oleh Rasulullah, pernah retak ditambal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tidak langsung dibuang, diganti. Sebisanya masih bisa ditambal.
Bahkan baju terkadang Rasulullah jahit sendiri kalau ada yang lubang atau rusak, atau bahkan sandalnya kalau ada yang putus dijahit disambung sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bejana Nabi ada yang retak ditambal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada bejana yang bernama royan, ada yang bernama mughis, ada yang terbuat dari kuningan, dan ada yang terbuat dari kaca. Dan di situ Rasulullah SAW mempunyai bejana yang disebut mikhdab. Mikhdab yaitu satu bejana yang digunakan untuk meramu pacar atau hinna. Ini dipergunakan oleh Rasulullah SAW saat misalnya sedang ada panas atau untuk menurunkan suhunya bisa menggunakan hinna tersebut. Ini mikhdab namanya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Rasulullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai kisah. Kisah itu seperti kain yang dipakai untuk biasanya bagian atas kisah. Begitu juga rida, ada izar. Rida itu kain yang dipakai untuk bagian atas. Izar itu dipakai untuk bagian bawah. Kalau praktisnya istilah kita, kalau bagian bawah izar itu sarung, kalau bagian atas itu baju, ya. Itu Rasulullah ada rida, ada izar. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai cincin yang terbuat dari perak. Ini juga berfungsi sebagai stempel kenabian, stempelnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, stempelnya Nabi. Kalau stempel kenabian di punggung, stempelnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu Rasulullah kirim surat ke beberapa raja-raja di dunia. Nah, mereka itu mempunyai kebiasaan surat itu harus resmi, ada stempelnya. Jadi tergambarkan zaman sekarang kita. Ada surat resmi, ada stempelnya. Itu zaman dulu sudah ada. Nah, mereka menganggap resmi itu jika ada stempel. Maka Rasulullah membuat stempel. Di situ tulisannya Muhammad Rasulullah. Dan dipakai dalam sebuah cincin. Jadi ketika menulis surat akan distempel dengan cincinnya Nabi Muhammad SAW tertulis Muhammad Rasulullah. Rasulullah seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, bukan berarti beliau menulis sendiri, bukan. Akan tetapi beliau mendikte, kemudian salah satu sekretarisnya Nabi Muhammad SAW menulis. Nanti setelah selesai, itu distempel oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika memakai cincin bagaimana? Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan riwayat di tangan kanan, ada yang mengatakan riwayat di tangan kiri. Akan tetapi hadis yang lebih sahih, lebih kuat, itu menyatakan bahwa Rasulullah biasanya makainya di tangan kanan. Dan di jari manis. Yaitu bebas istilahnya. Jadi bukan berarti ini haram, tidak boleh, bukan, bebas. Tapi kalau ingin sesuai dengan sunnah Nabi, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, kalau bisa di bagian jari manis sebelah kanan. Ini kan ada mata, mata cincinnya. Itu Rasulullah kalau memakai mata cincinnya di dalam, bukan di luar. Kalau kita kan terbalik, mata cincinnya yang di luar, apalagi kalau terbuat dari batu apa? Hah? Yang paling mahal apa? Berlian atau batu virus atau batu akik. Nah, sekarang sudah ada tren ya. Kalau dulu Masya Allah, ini luar biasa, lomba. Ini kalau Rasulullah justru mata cincinnya diputar, ditaruh di dalam. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan kesederhanaan kepada kita. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan imamah. Imamah adalah kain yang dilipatkan di atas kepala. Namanya imamah. Dan imamah ini merupakan mahkota. Imamah Tijanul Arab, yaitu mahkotanya bangsa Arab. Karena itu dipakai oleh Rasulullah, maka menjadi ibadah kita memakainya, karena di situ ada ittiba'un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada memakai warna putih, ada suatu ketika warna hijau, ada suatu ketika warna hitam. Jadi diperbolehkan semuanya. Akan tetapi yang paling sering adalah yang berwarna putih. Di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai imamah yang berwarna hitam. Kemudian dihadiahkan kepada sahabat Nabi, khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Dan imamah tersebut bernama sahab. Sahab artinya awan atau mega. Ketika Imam Ali datang, Rasulullah masih bersama para sahabat. Imam Ali datang, maka imamah tersebut. Rasulullah berkata apa? Atakum Aliyun fis sahab. Ali datang kepada kalian fis sahab. Maksudnya memakai imamah yang bernama sahab. Ada sebagian orang mengartikan apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib datang menaiki awan. Atakum Aliyun, telah datang kepada kalian fis sahab, di awan. Awan di sini maksudnya apa? Ya, nama imamahnya adalah sahab. Jadi datang memakai imamah yang bernama sahab. Itulah adatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mempunyai barang diberi nama, termasuk imamahnya. Luar biasa, namanya bagus-bagus. Ya, Nabi Muhammad barangnya sedikit, nyari namanya, Masya Allah. Lah kalau kita perintilannya tuh banyak sekali, nyari nama sampai browsing di Google habis. Rasulullah kalau memakai imamah bagaimana? Memakai imamah terkadang pakai imamah seperti biasa, tanpa ada buntut. Nah, ini ada kuncir, apa namanya, kuncir ya. Ada terkadang diberi kuncir sepanjang 1 ziro. Terkadang di belakang punggung persis, terkadang sebelah kanan, terkadang sebelah kiri. Jadi riwayatnya sangat banyak. Ini menunjukkan boleh, mau dipakai seperti model seperti apa, boleh. Ya. Akan tetapi yang paling sering adalah yang dijulurkan di belakang punggung. Ya. Ini yang paling sering dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini sudah menjadi tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau mengangkat suatu pemimpin, dalam artian mungkin gubernur atau bupati pada saat itu untuk memimpin suatu daerah, maka Rasulullah melantiknya itu dengan cara apa? Dipakaikan imamah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yuwalli waliyan illa hatta yu'ammimahu wa yurkhiyalaha azbatan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memilih satu pemimpin untuk suatu daerah kecuali diimamahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mungkin kalau zaman sekarang kita istilahkan sebagai pelantikan oleh atasan ya, pemimpin kaum muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini daerah ada perwakilannya, dilantik oleh Nabi, dipakaikan imamah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah pakaian yang pernah dikenakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah untuk dipakai. Ya, mudah-mudahan ya nanti suatu ketika bisa meskipun sekali lah kita pakai imamah ya. Apalagi kalau hari Jumat
atau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari yang penting disunahkan ya untuk memakai imamah ya. Ya kalau setiap hari ke masjid boleh enggak? Ya boleh. Tapi ya harus diimbangi, harus sambil belajar juga. Takutnya ke masjid pakai imamah banyak yang tanya. Kalau tidak disiapkan ilmunya bisa berabe. Tapi penting, meskipun hanya sekali. Jadi tingkatan derajat di surga itu dalam sebagian riwayat itu sejumlah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita perlu melaksanakan sunnah Nabi meskipun hanya sekali? Supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan tersebut, bisa mendapatkan derajat tersebut di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu sudah ya merasa sudah melaksanakan semua sunnah Nabi yang dibaca dari hadis, dari Quran, istinbat dari Quran, dari hadis, dari riwayat-riwayat sudah beliau laksanakan. Ada satu yang belum beliau lakukan, yaitu memanjangkan rambutnya Rasulullah SAW. Rasulullah gundul pernah, rambutnya satu telinga pernah, satu bahu pernah, sampai tengah-tengah leher juga pernah. Ini yang belum pernah dilakukan. Maka di akhir hayat beliau memanjangkan rambutnya supaya bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW meskipun hanya sekali. Ya. Ini jangan-jangan langsung gondrong semua nih. Ya itu boleh karena pernah ada tuntunan Nabi. Tapi pesan saya kalau mau memanjangkan rambut ya dipelihara sama Nabi. Nabi rambutnya panjang tapi rapi, ya, tidak acak-acakan. Apalagi ada kutunya enggak. Ya. Kalau sekarang kan enggak, kita lihat orang gondrong itu mesti kumel, ada kutuan sambil rokokan. Bangun itu. Ini enggak pernah dicuci. Nah, Nabi Muhammad tidak, dikeramasin, disiram, diminyaki oleh Rasulullah SAW, disisir. Tadi Rasulullah mempunyai kotak yang isinya ada sisirnya untuk memelihara rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika insya Allah kita laksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW meskipun hanya sekali. Imamah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Warnanya bisa macam-macam ya, ada putih, ada hitam, ada hijau, monggo. Tapi lebih afdal dalam keadaan biasa yang sering kita pakai putih. Karena warna yang paling dicintai Nabi adalah warna putih. Rasulullah SAW mempunyai baju yang sering dipakai untuk pergi sholat Jumat, yang tidak biasa beliau pakai untuk keseharian. Ini mungkin hari Jumat, nah kita pakainya pakai baju istimewa lah, jangan seperti hari biasa. Kalau hari biasa ke masjid pakai baju kaos atau baju ya hem atau apa, ya kalau ke masjid ya kita baju takwa atau gamis hari Jumat. Ya, meniru Rasulullah SAW, hari Jumat pakaiannya tidak seperti yang hari biasa, hari khusus. Hari rayanya umat Islam setiap hari Jumat. Rasulullah SAW begitu juga mempunyai mindil. Mindil itu seperti apa namanya, tisu atau serbet. Nah, tempat untuk mengusap tangan. Ini kalau habis makan Rasul cuci tangan, kemudian tangannya dihanduki dengan tisu tersebut. Itulah kurang lebih pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW, dan perkakas alat rumahnya sangat sederhana sekali, bisa kita hitung dengan jari. Yang tadi kita bahas itu bisa kita hitung dengan jari kita. Tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megahan, akan tetapi Rasulullah sangat bersahaja, sangat sederhana. Ini mencontohkan untuk umatnya
supaya tidak boros dalam membelanjakan hartanya, hidup dengan sederhana. Jadi jangan sampai ada umatnya misal ada dalam kekurangan, dalam hal susah, tidak bersedih hati. Karena ternyata Rasulullah juga hidupnya sangat sederhana. Mungkin lebih sederhana daripada kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa meniru petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai jubah atau baju yang sering beliau pakai biasanya pada saat perang. Begitu juga ada toyalisah. Toyalisah itu hampir seperti kain yang bisa untuk menutup kepala sebagian wajah. Jadi yang kelihatan hanya muka tok. Itu dalam peperangan sering menggunakan seperti itu. Karena dalam perang kan mungkin debunya sangat banyak, sangat terik, jadi menggunakan pelindung supaya bisa berperang dengan baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita bahas sirah nabawiyah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Amin amin ya rabbal alamin.